Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke hari ke-26 puasa. Semoga tetap semangat semuanya. Semoga corona cepat berakhir supaya kita semua bisa menjalani aktivitas dengan normal kembali. Nah, perkenalkan nama saya Tiara Fadilah, NIM 2319004 dari kelas E mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Aan Fadia Anur MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit resensi dari novel guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan. Nah, di sini novel yang saya pilih adalah novel berjudul Sokola Rimba karya Butet Manurung atau yang memiliki nama asli Saur Marlina Manurung. Nah, novel ini diterbitkan oleh PT Kompas Jakarta pada tahun 2013 dengan jumlah halaman sebanyak 348 halaman dan dengan nomor ISBN 9789797097110. Nah, novel ini juga sudah diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama di tahun 2013 oleh Miles Film dengan produser Mira Lesmana. Nah, novel Sokola Rimba ini menceritakan tentang pengalaman hidup Butet selama ia ada di Rimba pada awal kedatangannya di tahun 1999. Awalnya Butet ini datang ke Jambi untuk bekerja sebagai fasilitator pendidikan sekaligus sebagai pendamping di Warsi, sebuah LSM konservasi di Jambi untuk orang rimba di kawasan hutan Bukit 12 Jambi. Namun, akhirnya ia mencintai kehidupannya di Rimba. Ia berpikir bahwa orang rimba ini sebenarnya memerlukan sebuah pendidikan, minimal pendidikan dasar seperti baca, tulis, hitung, agar suatu saat nanti orang-orang rimba ini bisa sadar dan bisa mempertahankan hak-hak mereka, serta bisa melindungi diri mereka dari pihak luar yang memiliki maksud-maksud terhadap mereka. Nah, perjalanan Butet memberikan pendidikan kepada orang-orang rimba bisa dikatakan tidak mudah. Ia memiliki beberapa hambatan dan bahkan ia dianggap sebagai orang yang aneh, dianggap sebagai pembawa sial, pembawa penyakit, hingga ia dianggap sebagai pengusik adat istiadat dari orang rimba. Namun berkat ketulusannya, kesabarannya, dan semangatnya untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang rimba ini, bersama dengan dua orang murid pertamanya di Rimba, yaitu Gentar dan Linka, Butet akhirnya berhasil memberikan pendidikan kepada orang rimba dan terus mencari metode yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan orang rimba. Pada suatu saat, ia bersama dengan 5 orang rekannya di Warsi dulu mendirikan sebuah lembaga bernama Sokola, atau sebuah lembaga di bidang pendidikan yang ditujukan untuk orang-orang rimba yang sering mereka sebut dengan istilah Sokola Rimba. Untuk kelebihannya sendiri, buku ini secara fisik dari tampilan luarnya cukup menarik. Kemudian dari segi covernya ini menggunakan kertas yang cukup tebal sehingga tidak mudah sobek, dan dari segi penjilitannya ini dijilid cukup kuat sehingga kertas halaman-halaman dari novel ini tidak mudah lepas dan juga tidak mudah koyak. Kemudian Butet juga menyertakan potret-potret kehidupannya selama di Rimba sehingga membuat para pembaca ini benar-benar seperti merasakan hidup di dalam Rimba. Kemudian secara pesan moral sendiri, novel ini banyak sekali memberikan pelajaran hidup seperti harus selalu menghargai adanya perbedaan, kemudian saling menghormati orang lain, kemudian pantang menyerah dan selalu semangat dalam berbagai keadaan. Untuk kekurangannya sendiri, dengan jumlah halaman sebanyak 348, novel ini cukup bisa dikatakan tebal. Ini kurang sekali gambar ilustrasi. Bahasa yang digunakan juga cukup sulit dimengerti sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali untuk bisa memahami maksud dan makna dari novel ini. Kemudian secara editing, novel ini tidak terlalu rapih karena tidak menggunakan rata kanan kiri, dan sebagian full novelnya ini benar-benar tulisan sehingga menyebabkan pembaca ini mengantuk dan bosan ketika membaca. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.